Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Nampaknya Mosul dibuka menguat dengan Nikkei dibuka menguat 0,46% di level 42.383. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,16% ke level 4.282. Kemudian Kospi Korea dibuka menguat 0,73% di level 3.166 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,11% di level 25.587. Baik, untuk saham-saham pilihan, Mas Henry, kita akan langsung bahas secara verbal begitu ya. Saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini apa saja, Mas Henry? Untuk saham-saham yang saya rekomendasikan, pertama di sini ada MTEK ya Mas ya. Namun di sini kita rekomendasi cenderung untuk buy on weakness atau beli di bawah saja untuk MTEK. Kita lihat MTEK sebenarnya sekarang berada pada fase uptrend dan disertai saya lihat ada akumulasi yang relatif signifikan oleh market. Nah, kita melihat MTEK juga berada di atas EMA 20, 50 dan 200. Oleh karena itu saya rekomendasikan untuk buy on weakness untuk MTEK. Baik, MTEK secara harga terakhir menarik ya untuk langsung dimasuki ya, atau Anda mungkin merekomendasikan untuk nunggu terdiskon terlebih dahulu kemudian baru masuk atau seperti apa? Kalau MTEK saya melihatnya di harga kisaran sekarang relatif menarik, namun risknya ini relatif besar ya Mas ya. Karena kita lihat uptrendnya yang terjadi itu selama 3 bulan terakhir udah cukup signifikan. Nah, mungkin buy weakness atau trading cepat aja. Di harga sekarang menurut saya adalah harga yang cukup menarik untuk MTEK sih. Baik, dari MTEK kita bergeser ke saham pilihan lain, silakan Mas Henry. Selanjutnya kita lihat ada energi Mas ya. Energi juga menurut saya relatif menarik saat ini ya. Kita lihat dari beberapa pola-pola yang terjadi baik secara teknikal maupun flow yang ada cukup menarik. Teknikal kita lihat uptrend pergerakannya di atas EMA 20, 50 dan 200 dan juga kalau saya melihat di sini dari flow asing ya, nampak asing melakukan akumulasi untuk saham energi itu sendiri. Oleh karena itu saya rekomendasikan untuk spekulatif buy untuk saham energi Mas di situ Mas. Baik, saham energi direkomendasikan buy untuk menengah ke panjang atau untuk pendek saja, Mas Henry? Untuk energi cenderung menengah ke panjang atau swing ya. Untuk swing pun cenderung menarik. Saya menantikan untuk saham energi apabila dia itu sebenarnya kembali pullback ke atas level 590 ya. Ada potensi untuk energi akan mulai penguatan lanjutan ke level 640. Namun kalau misal 600 tidak tertembus atau 590 tidak tembus, menurut saya kita bisa beli di harga diskon untuk energi di harga kurang lebih 520 dan stop loss di harga apabila breakdown level 500 untuk energi. Baik, dari energi kita ke saham pilihan lain, silakan Mas. Saham pilihan lain di sini mungkin saya melihat ada Antam ya Mas ya. Namun Antam di sini cenderung untuk hold atau sell on strength sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita lihat harga komoditas cenderung relatif menguat signifikan. Pergerakannya ini sideways dan kemarin diakumulasi lumayan signifikan juga. Kita lihat baik asing maupun investor lokal juga cukup antusias untuk melihat Antam karena memang secara fundamental Antam di semester pertama kemarin mempunyai kinerja yang relatif ciamik jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya ya. Saya melihat untuk Antam secara long term swing ya bulanan atau long term masih ada potensi ke level 3.600 hingga 3.700 untuk swingnya, namun secara jangka pendek sebenarnya saya melihat level 3.400 terlebih dahulu yang harus terjadi berikuat untuk Antam dan Baik. stop lossnya di level 3.000 ke bawah. Oke, satu lagi Mas Henry untuk saham pilihan dari Anda. Satu lagi di sini saya melihat ada saham SMGR Mas, Semen Gresik. Oke. Nah, Semen Gresik di sini saya melihatnya dari perspektif technical view aja ya Mas ya. Sebenarnya akumulasi relatif juga cukup masif selama beberapa bulan terakhir oleh investor asing dan investor lokal dan di sini bergerak masih berada pada fase uptrend, mencoba untuk menembus EMA 200-nya di kurang lebih level 2.800. SMGR mungkin akan bergerak menguat apabila level 2750 terjadi breakdown. Kita lihat target pertama adalah level 2.800. Namun perketat stop loss-nya untuk SMGR apabila SMGR itu tidak mampu bertahan di atas level 2.680 ya. Ada potensi untuk SMGR ke level 2.600 sebagai level support jangka pendek.
Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Henry dengan berbagai macam rekomendasinya. Dan pemirsa kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pembukaan perdagangan sesi 1 di pagi hari ini. Kami pass through datanya dari RTI pemirsa. Ya, baik, kami masih menunggu data dari RTI dapat ditayangkan. Baik, Mas Henry, kalau kita bicara terkait dengan prediksi dari pergerakan IHSG pasca kemarin melemah di atas 1%, bagaimana Anda melihat possibility pergerakan ataupun proyeksi pergerakan IHSG di hari ini? Ability pergerakan untuk ISG hari ini cenderung akan mengalami technical rebound, namun technical reboundnya cenderung terbatas ya. Menutup gap saja di level kurang lebih 7.830 atau level resisten saat ini ya Mas ya. Karena saya melihat bahwasannya secara jangka panjang sebenarnya berada pada fase uptrend, terus juga kemudian apa namanya aksi panik selling yang kemarin ternyata dimanfaatkan oleh investor jangka pendek untuk melakukan aksi beli bersih dan hari ini biasanya jadi aksi profit taking dan kita masih melihat ya apabila level 7823 atau 7830 tidak mampu tembus, mungkin saya melihatnya pergerakan market hari ini akan cenderung sideways ke areal kuning untuk saat ini sih Mas, selepas dari rebound yang terjadi pagi hari. Baik, artinya akan sideways begitu ya. Kalau kita lihat dari apa yang kemudian kita bahas tadi sempat terkait dengan saham-saham perbankan, big caps begitu, rekomendasinya seperti apa Mas Henry? Perbankan saya sebenarnya cenderung ini ya Mas ya, cenderung wait and see di situ. Tidak tidak apa namanya tidak mempunyai appetite untuk jangka menengah hingga panjang, namun untuk jangka pendek saja. Menurut saya untuk perbankan ya, setelah kemarin ada apa namanya aksi serok dalam tanda kutip, menurut saya serok saham perbankan di market, menurut saya aksi profit taking adalah hal yang wajar untuk perbankan. Fundamental overall perbankan mayoritas saya lihat bagus ya Mas ya. Namun momentum dari asing di sini saya melihat investor asing cenderung melakukan net sell di saham-saham perbankan setelah sebulan kemarin itu melakukan saya lihat ada akumulasi di situ. Baik, saham-saham perbankan wait and see terlebih dahulu, kalaupun memang melanjutkan pelemahan bisa masuk begitu ya? Ya, bidang masuk. Baik, kalau kita bicara mengenai laporan kinerja di BBCA yang menunjukkan laba bersih tumbuh 10,5% secara year on year dengan ROI 23,3%. Apakah sentimen negatif saat ini kemudian membuka peluang untuk bisa beli di BBCA, mengingat secara kinerja begitu ini mencatatkan kinerja yang positif? Ya, untuk spesifik mungkin ke BCA Mas ya. Ya, betul. Sebenarnya dari kinerja fundamental udah cukup bagus untuk BCA. Kita lihat berapa data ROI, NPL, dan margin relatif bagus ya, sesuai dengan target dari emiten tersebut. Namun di sini yang saya menjadi concern untuk BCA selepas dari kinerja fundamental yang bagus adalah faktor net foreign-nya ya, atau investor asingnya mana melakukan net sell terus-terusan selama beberapa hari terakhir dan jumlahnya top net sell bisa sampai 1 triliun dalam satu hari, which is ini ada something gitu kan. Nah, peluangnya seperti apa? Saya akan masuk rekomendasikan saham BCA ketika asing udah mulai masuk ya, atau ketika misal BCA itu mengalami koreksi signifikan, saya akan rekomendasikan untuk spekulatif buy untuk trading jangka pendek untuk saham BCA. Overall, saham-saham yang biasanya mempunyai kinerja bagus, terutama perbankan, apabila mengalami guncangan karena faktor non fundamental, biasanya akan rebound lebih cepat di situ, Mas. Masih bisa di watchlist, namun kita masih wait and see untuk BCA. Baik, dari sektor-sektor yang kemarin melemah, sebetulnya mana yang kemudian bisa kita jadikan apa namanya, yang kemudian kita bisa analisis lah, karena secara pelemahan ini sudah menarik begitu dan oke untuk kita bisa masuki, Mas. Kalau saya lihat sektor ya, overall sebenarnya Mas ya, sektor tambangan emas ya, mining, maksud saya mining emas itu cukup menarik ya. Kita lihat apa namanya harga komoditas emas hampir all time high di level 3.500
dolar per troy, which is ini akan mempunyai implikasi kepada saham-saham emas. Di situ kita lihat ada BRMS, Antam, dan kemudian ada ARCI di situ ya Mas ya, yang mana masih kita lihat masih mempunyai potensi upside setelah bergerak sideways. Terus juga kita lihat ada saham-saham sektor properti juga cukup menarik sebenarnya Mas. Namun di sini kita lihat saham properti cenderung untuk swing hingga tanggal 18-17 besok ya. Kita masih menantikan rilis bagaimana the Fed akan menurunkan suku bunganya berapa dan sebagainya gitu kan. Karena kita lihat suku bunganya sudah murah, stimulus ke saham sektor properti juga masih ada, termasuk PPN DTP kalau saya lihat di sini seharusnya masih bisa men-trigger pergerakan harga saham-saham sektor properti di situ Mas. Properti menarik untuk bisa dicermati ya. Baik, Mas Edi, tadi Anda juga sudah sampaikan terkait dengan proyeksi dan pergerakan IHSG. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Edi, terima kasih, sukses selalu untuk Anda, sehat selalu Mas Edi, sampai jumpa. Sama-sama Mas Wiki. Baik, dan pemirsa, setelah lagi kami akan menghadirkan update informasi yang kemudian akan disampaikan oleh rekan Vina Munawar. Vina, informasi apa yang akan disampaikan nanti? Ya Wiki, informasi selanjutnya datang dari PT Citra Nusantara Gemilang Tbk, mulai pembangunan LNG Station di Karawang, Jawa Barat. Dan informasi kami hadirkan saat lagi usai jeda berikut ini.